Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini masuk episode yang ke-700. Episode 700 dari pria usia 67 tahun, menikah pensiunan di Semarang. Pak Eras, meski tidak terlalu tetap, tidak lengkap rasanya kalau sehari saja tidak ikuti khotbah, doa pagi, Abam, dan lain-lain. Terima kasih atas jawaban 2 pertanyaan saya tahun lalu. Sekarang bertanya lagi. Setelah mengikuti nasihat Pak Eras, anak saya di Bekasi, wanita PNS usia 37 tahun, nikah dengan laki-laki Batak. Dikaruniai 1 anak laki-laki 7 tahun, anak saya sudah 1 tahun ini keluar dari rumah mengontrak demi keselamatan fisik dan psikis. Anak saya karena berapa kali KDRT dan demi perkembangan mental anaknya dan juga trauma. Sebelum mengontrak, anak saya sudah 95% diam selama 2-3 tahun. Mungkin saking nggak tahannya atau bagaimana, anak saya nggak tahu KDRT di dalam kamar sampai muka dekat matanya lebam. Kejadian ini tidak bisa direkam. Atas izin saya lalu mengontrak rumah dengan maksud masing-masing biar introspeksi. Hampir pasti setiap bulan suaminya minta uang untuk ini itu. Padahal suaminya berpenghasilan lebih tinggi dari anak saya. Dulu menantu saya itu pernah berkata sejak terjadi perselisihan dengan anak saya, berkata kepada saya bahwa kasihku hanya untuk keluargaku di Medan. Perselisihan terjadi sejak jempol kakinya diamputasi karena infeksi dan salah penanganan saat kuku dicabut. Bersamaan itu suami anak saya jatuh di pekerjaan dituduh negatif. Mamanya sudah meninggal 3 bulan pasca operasi di Singapura. Semua biaya dari anak saya sampai-sampai si mama bilang saat terakhir, kasihmu besar dan tulus ya. Setahun kontrak anak saya sudah tidak ada rasa cinta, tapi masih kasihan melihat fisiknya. Anak saya masih ingin kembali demi keutuhan keluarga, demi anak, dan takut kepada saya yang tidak setuju bercerai. Anak saya ngajak ketemu rekonsiliasi beberapa kali, tetap selalu dijawab belum siap, kaki belum sembuh. Amputasi sudah sembuh tetap, karena jorok timbul luka di sebelahnya. Berkali-kali pula mau saya bawa ke dokter, tidak mau. Pak Pendeta yang saya hormati, mohon didoakan. Oke. 1, menantu saya namanya Anu, dibuka hatinya, dilepaskan dari kuasa gelap yang mungkin ada, dihancurkan ego dan harga dirinya, serta mau kembali rumah tangga dengan takut kepada Tuhan. 2, diberi kekuatan baik anak saya dan cucu saya ya untuk menjalani hidup. Mohon advis jalan keluarnya. Ini yang tidak beres suaminya ya. Yang tidak beres suami ya. Kalau dipandang oleh keluarga pria ini masih bisa diperbaiki ya silahkan. Tetapi kalau suami atau pria ini sudah tidak bisa diperbaiki, enggak masalah juga. Anak bapak yang sudah usia 37 tahun ini misah saja dengan suami. Sebab kumpul berkelahi terus malah tidak baik untuk anak cucu. Cucu lihat mamanya dipukuli, lebam-lebam, itu membuat trauma. Lebih baik pisah. Mungkin tidak cerai tapi pisah saja. Lalu jangan memberi uang kepada suami yang penghasilannya lebih tinggi atau lebih besar. Dan ya kalau masih bekerja ya, kalau saya tidak bekerja mau dibantu silahkan, tetapi bantuan-bantuan seperti itu akan membuat drive
semangat kerja, etos kerja suami jadi rusak. Jadi enggak usah dibantu mestinya. Saya ikut prihatin Pak, punya anak gadis, punya suami seperti itu, karena saya juga punya anak gadis. Aduh nggak kebayang kalau anak gadis yang kita sayangi, kita besarkan dapat pria jahat ya, yang memukuli ya. Rasanya bapak ya sebagai ayah mau turun ajak duel ya, rasanya begitu yang ngikuti daging ya. Tapi kita tidak boleh berbuat begitu, kita mengampuni, memaafkan. Saran saya, tidak usah memaksa rekonsiliasi. Tidak perlu. Pria itu punya alasan-alasan, kakinya sakit lah. Loh mau rekonsiliasi kok masih alasan kaki sakit. Emang dia nggak niat. Kalau menurut saya tidak usah. Nggak usah. Ya mimpi buruk punya suami yang tidak takut akan Allah. Yang penting cucu bapak dibesarkan jadi orang hebat. Ya, jangan kumpul dengan suami yang tidak memberi contoh, akhirnya membuat tambah rusak si cucu. Ya, anak bapak wanita wis ngalah saja, diam, jangan nikah dulu, jangan menikah maksud saya. Tidak usah cerai tapi juga tidak usah kumpul. Kalau si suami memang tidak ada niat untuk kumpul, nanti bapak maksudnya baik, jangan pisah, nggak mendidik. Ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak pantas dihormati, tidak layak dihormati, tidak layak diajak hidup baik. Emang dia nggak baik. Oke, Tuhan berkati. Dari pria usia 59 tahun, single home care. Ini nomor teleponnya di luar negeri. Saya ada masalah yang ingin tahu jawabnya dari Pak Eras. Saya punya landlord, tuan rumah orang Vietnam. Dia tinggal di bawah saya di lantai 2. Dan orang Singapura lantai 3. Rumah tua kondisinya landlord saya ini gak jujur. Rumah tua kondisinya. Landlord saya ini gak jujur. Suka mencuri listrik. Banyak orang Indo yang sewa rumah ini. Di lantai 2 terus keluar karena listriknya bengkak. Terus uang jaminan tidak mau kembalikan. Apakah salah Pak kalau saya bawa landlord ke court? Karena manusia satu ini gak mau bertobat. Sudah pernah diserang jantung masih nggak kapok. Dia tinggal di bawah saya di lantai 2. Dan orang Singapura di lantai 3. Ya. Saya punya landlord tuan rumah orang Vietnam. Dia tinggal di bawah lantai 2 dan orang Singapura lantai 3. Rumah itu kondisi tua. Oke. Landlord saya ini nggak jujur, suka mencuri listrik. Banyak orang Indo yang sewa rumah ini di lantai 2 terus keluar kan listriknya bengkak terus. Oh karena nggak jujur ya. Saya tinggal dari tahun 2021 sampai sekarang. Saya sudah berdoa kepada Bapak Yahweh agar landlord saya ini bertobat. Orang atas yang Singapura pernah bilang ke saya juga bengkak listriknya. Terus dia panggil orang listrik, Peco cek. Ternyata kabelnya tidak dipisahin lantai atas bawah. Terus saya tanya apakah meter lantai 2 pisah, katanya iya. Tiap saya bayar kontrakan isinya sangat takut kalau saya masuk ke rumahnya. Dia kira saya nggak tahu. Saya cek screen, saya turunkan semua satu persatu, saya naikkan ternyata kamar saya tidur tidak ada screennya. Aduh. Terus di sebelah rumahnya dia pernah buka landromat kebakaran. Jadi tetap landlord ini nggak mau bertobat. Jadi saya harus apa? Saya boleh bawa dia ke court. Thanks Pak Erat jawabnya. Yang pertama kamu ajak dia bicara bahwa kamu akan membawa dia ke landlord kalau dia masih jahat begitu. Tapi itu hanya sekedar ajak bicara dulu. Tetapi menurut saya kamu hindari manusia ini. Jangan berurusan. Kamu jangan tinggal dengan orang ini. Kalau bisa kamu jangan urusan lagi. Biar orang lain yang nanti membawa dia ke court, ke pengadilan maksudnya. Jangan kamu. Nanti panjang kalau kamu yang bawa dia ke pengadilan. Ya, cukup kamu beri peringatan dia. Masalah ini kalau sampai ketahuan polisi bahaya. Ya, kamu ajak dia bicara baik-baik. Setelah itu jika dia tidak bisa berubah,
Hindari jangan urusan dengan orang ini. Hindari. Lalu rasanya ada pihak ketiga yang bisa kamu pakai. Apakah itu seorang aparat yang bisa meluruskan dia? Ada orang ketiga, coba kau pikirkan. Ada orang ketiga yang bisa kamu ajak bicara untuk bicara kepada orang itu dan dia takut. Coba kamu perhatikan ucapan saya. Ada orang ketiga yang bisa kamu ajak bicara untuk bicara kepada orang itu. Ya, Tuhan memberkati. Saya kira cukup. Ya, jangan mencuri listrik. Ya, itu dosa. Ya, itu salah. Ya, nggak boleh. Ada kan orang Kristen juga saya kira atau non Kristen yang masih mencuri listrik. Itu dosa, itu mencuri. Totally itu mencuri, melanggar hukum. Hukum Tuhan, hukum negara. Oke. Atau pencurian itu dilakukan untuk memeras orang juga. Seperti landlord ini tadi. Ya, betul ya? Jangan, kasihan orang. Dari wanita usia 47 tahun. Pak Gembala, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena bimbingan Pak Eras. Saya sudah mengikuti Bapak sejak tahun 1998-99. Wah, udah hampir 25 tahun ya. Bapak sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Saya mengikuti Bapak dari saya belum menikah sampai anak saya sudah selesai kuliah. Anak saya 2 laki-laki. Saya sangat bersyukur setiap percobaan dalam hidup saya, khotbah Bapak yang menuntun saya melewati masalah saya dan menjadikan saya manusia yang lebih baik. Tuhan sangat baik pada saya, anak-anak saya tumbuh dengan kepribadian yang sangat baik dan berempati yang baik dan tidak menjadi anak yang manja. Meskipun kami hidup dengan sangat berkelimpahan, tapi tetap mereka sederhana. Pak, terima kasih Tuhan menciptakan Bapak hadir dalam hidup kami. God bless you. Oke. You are most welcome. We love you too. Amin. Berikutnya dari pria usia 50 tahun. Pria usia 50 tahun tapi buta. Ya, ini buta. Masih ingatkah Pak Eras dengan saya dalam seminar Logos bagian 2-3 Sabtu 24 Juni 2003 pada menit 186, Pak Eras sebut hanya ada 2 manusia yang dilahirkan tanpa hubungan seksual, Adam dan Yesus. Menurut saya ada satu lagi yang belum disebut. Namun ini hanya agar tidak dijadikan bahan untuk dipersoalkan di YouTube. Yang cari kesalahan nama itu adalah Hawa. Oh ya Pak Eras, bolehkah saya minta semua lagu-lagu Pak Eras dalam memory card agar saya bisa putar? Saya masih ingat kamu David, ya. David, kamu pinter, kamu cerdas, ya. Saya masih ingat David yang buta tapi cerdas. Kalau tanya cerdas, bicaranya cerdas. Terima kasih untuk apa yang kau ingatkan ke saya. Saya juga tahu bahwa Hawa juga aseksual. Tapi kalau saya ditanya saya akan menjawab. Kenapa Pak Eras tidak menyebut nama Hawa? Enggak, karena Hawa dari Adam. Hawa tidak diciptakan langsung. Hawa dari Adam. Itu masalahnya. Jadi Hawa ini diambil dari bagian Adam. Bukan Hawa. Jadi sudah ada manusia, baru Allah menciptakan manusia lain. Atau semacam di cloning mungkin, tidak jelas. Itu. Tapi terima kasih Faith. Mengenai lagu, ya tolong dicatat. Nanti harus dikirim nih David. Saya harap satu kali David kita ketemu lagi Faith. You are smart ya. Cerdas ya. Walaupun Anda punya mata tidak melihat tapi pikiranmu melihat. Dan nanti di langit baru bumi baru kamu akan lihat wajah saya. Karena matamu sudah tidak buta lagi Faith ya. We love you, we care of you. Kalau ada apa-apa hubungi kami. Di Mall Arta Gading lantai 5. Ya, oke, Tuhan berkati. Terima kasih, dia jagain saya supaya saya tidak dibully di YouTube. Rupanya dia tahu saya suka dibully ya. Seperti hari-hari belakangan ini orang membuli saya mengenai Pak Eras mengatakan Yesus bukan juru selamat. Dia tidak mengikuti khotbah saya secara utuh, hanya memotong.
Allah Yahweh berkata, akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Maksudnya juru selamat yang sebenarnya, yang sejatinya, yang sesungguhnya itu Bapa. Bapa di surga Yahweh mempercayakannya kepada Yesus. Yesus sendiri berkata bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Ya, tanpa Bapa nggak bisa. Yang dia kerjakan itu dikerjakan Bapa di dalam dirinya. Apakah Yesus bukan juru selamat? Iya. Kalau saya mengatakan Yesus bukan juru selamat, ya sudah gila, ngawur, udah nggak waras. Yesus itu juru selamat. Tetapi dia melakukan apa yang Bapa kehendaki. Ya. Ya. Seperti Yesus memberi hidup. Apakah Yesus yang memberi hidup? Bapa yang memberi hidup. Bapa memberi hidup kepada Yesus. Yesus memberi hidup kepada kita. Yesus sendiri berkata, Bapa menaruh hidup dalam dirinya, dia memberi hidup. Ya, nanti yang lain saya akan jelaskan. Seperti gini, aku gembala yang baik. Itu Yahweh, Bapa. Yesus gembala yang baik. Oh jelas Yesus melaksanakan penggembalaan itu. Makanya di Injil Yohanes pasal 10, pencuri datang itu lewat itu jendela, lompat tembok. Kalau gembala yang baik lewat pintu dan penjaga membuka pintu. Siapa penjaganya? Bapa yang punya domba-domba itu. Pokok anggur yang benar, siapa yang jadi pengusahanya? Bapa pengusahanya. Nah ini yang begini kan belum saya jelaskan lengkap. Orang cuman potong lalu bicara ke publik. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi saudara-saudara bisa mendengar nanti lengkapnya ya. Masa saya mengajarkan Yesus bukan juru selamat? Ya berhenti jadi Kristen dong kalau begitu. Ya, harus dipahami dengan lengkap. Ini juga belum lengkap yang saya jelaskan. Nanti akan saya jelaskan lagi. Terima kasih untuk David yang mengingatkan saya supaya tidak dibully. Terima kasih. Jadi David biar matanya tidak melihat, tapi bisa tahu saya dibully dan menjagai saya supaya nggak dibully. Tolong dijelaskan. Thank you David, thank you. Yesus juru selamat. Lalu ada orang pernah berkata, ada keselamatan di luar Kristus, kata Pak Eras. Tidak pernah saya katakan itu. Ada keselamatan di luar Kristen ya. Abraham masuk surga enggak? Daud masuk surga enggak? Mereka Kristen enggak? Enggak kan? Yesus mati untuk semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir. Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi di luar Kristen ya ada. Dan harus tahu bahwa di luar Kristen adalah mereka yang tidak mendengar Injil, yang dihakimi menurut perbuatan, mereka hanya menjadi anggota masyarakat. Kalau kita menjadi orang-orang yang melayani bersama Bapa. Oke deh, ya melayani bersama Yesus ya. Oke, saya teruskan dari wanita usia 28 tahun, single. Pak, tahun 2018 nenek saya meninggal dan waktu itu ada sebidang tanah dijual atas kesepakatan bersama keluarga. Tanah ini dulunya peninggalan nenek saya. Sewaktu itu jadinya mama anjurkan saya untuk membeli tanah ini daripada orang lain. Karena memang sewaktu itu uang tanah ini dipergunakan untuk pesta dan tidak ada keluarga yang mampu. Mungkin sewaktu itu Pak. Akhirnya saya beli Pak di daerah Sumatera. Oh ya Pak, papa saya meninggal saat saya usia 6 bulan. Saya 2 bersaudara, abang saya dan stay sama mama. Abang juga belum married. Tanah itu dikelola abang dan mama. Yang jadi persoalan kakak dari papa ngotot mau tanah itu setengah untuk mereka. Tapi dia hanya mau setengah. Mama tidak setuju karena tanah itu tanah yang dibelikan saya Pak. Yang saya beli. Dan sudah dijelaskan ke mereka. Mama sedih sekali karena mereka selalu ingin tanah itu Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak agar saya bisa memberi damai di keluarga kami. Saya memberi masukan ke mama kalau mereka mau tanah itu jangan setengah ya. Kalau mau sekaligus dan uang saya dikembalikan. Tapi mereka tidak mau, hanya ingin setengah saja. Oke begini, uang dikembalikan sekarang pun tidak sepadan dengan harga tanah. Waktu kamu beli itu pasti
waktu kamu beli, pasti harganya lebih murah kalau tanah itu dijual. Dijelaskan kepada keluarga bahwa kamu telah membeli tanah itu. Mereka itu sebenarnya mau merampas. Nah, yang kamu lakukan adalah tidak memberikan tanah itu. Kamu berikan uang saja. Kamu berikan uang karena tanah itu dikelola oleh abang dan mamamu untuk hidup mama dan abangmu. Kamu kasih uang saja kepada keluarga itu sekian lalu suruh beli tanah. Di mana terserah. Tapi itu pemberian. Tidak ada surat selembar pun yang perlu catat. Jangan disebut kompensasi lah apa, enggak usah. Pokoknya enggak ada catatan. Ya, dikasih saja. Ya, nanti akan jadi masalah. Kalau mau catatan, ya buat tidak ada penuntutan atas tanah yang sekarang menjadi hak milikmu. Nah, saya mau tanyakan, apakah tanah itu sudah berganti menjadi milikmu dan kau punya legal standing? Kamu tadi berkata, kasih aja semua, jangan separuh. Kamu lagi marah. Dan itu tidak mendidik. Itu ketidakadilan. Itu melukai mamamu dan abangmu. Jangan begitu. Mungkin kau punya uang banyak, bisa. Mungkin kau bisa beli tanah di sekitar itu lebih besar, bisa. Tapi tanah itu punya kenangan. Punya ikatan dengan batin mama dan abangmu. Tanah itulah tetap aja dikelola oleh abang dan mamamu, keluarga yang mau beri uang untuk beli tanah tempat lain. Lakukan itu. Aku salut sama kamu, kamu orang baik. Tuhan berkati. Saya jadi ikut marah nih. Karena kasus ini sudah pernah saya dengar di tempat lain. Jadi hati-hati ya beli tanah warisan bersama. Suatu hari akan dibangkitkan. Loh, mestinya papa saya berhak atas ini. Padahal pernah dibeli. Jadi kasus ini bukan satu kali saya dengar. Anak dari satu keluarga membeli tanah. Tanah milik kakek. Suatu hari akan dipersoalkan. Karena ini tanahnya kakek. Ya tanahnya kakek, tapi udah dibeli. Jadi ini masalah. Ya secara hukum pasti menang dia. Karena udah dibeli, ada jual belinya dan lain-lain. Tapi akan jadi resek. Aduh. Ini jahat orang-orang tuh kadang-kadang begitu. Ya, orang-orang yang begitu itu nggak akan diberkati. Kalau ini masalah warisan, saya setuju kita ngalah saja ambil. Tapi kalau sudah jual beli begini, kasusnya beda. Mama ini dan abangnya sudah menggarap. Dan dia pasti cinta tanah itu. Kalau si penanya berkata, kasih saja ke saudaranya, melukai mama dan abang. Kasih uang aja ke saudara itu, dia suruh beli tanah tempat lain. Ya, itu saran saya. Tapi perkembangannya nanti bagaimana kita lihat. Dan saya salut dia berkata kasih semua. Itu hebat. Itu bagus. Tetapi nasihat saya kira lebih baik kasih atau beri uang ke keluarga untuk beli tanah tempat lain. Ya, oke, yang pantas ya. Sekarang dari pria usia 47 tahun menikah si Jawa Barat. Pertanyaan saya mengenai pengampunan Tuhan Yesus. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah berarti kalau ada orang yang sudah tahu apa yang diperbuatnya salah, tapi tak melakukan perbuatannya berarti kita tidak perlu mengampuni? Kita harus lihat konteksnya waktu Yesus berkata ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu Yesus itu Mesias. Yang kedua, orang-orang itu terbawa dalam suasana massa yang menyalahkan Yesus lalu menyalibkan Yesus. Anda tahu apa yang terjadi kemudian setelah kebangkitannya? Orang-orang Yerusalem bertobat. 3.000 orang bertobat. Pasti termasuk orang-orang yang dulu menyalibkannya. Nah, kita berkata ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak tahu di sini bukan hanya berarti tidak mengenal salah atau tidak salah. Tapi juga bicara mengenai ketidakmampuan mengerti dan menghayati kesalahan. Paham ya maksudnya? Mencuri itu salah kan? Salah, udah tahu orang salah. Tapi dia tidak mampu menghayati itu kejahatan. Dalam kondisi terpaksa dia mencuri.
Jadi tidak tahunya di sini bukan hanya soal nilai moralnya, tapi penghayatan terhadap perbuatan itu. Misalnya Anda punya pegawai korupsi. Ampuni dia Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Bukan dia tidak tahu mencuri itu salah, tapi ketidakmampuannya menghayati kejahatan yang dia lakukan. Lalu kamu berkata begini, berarti kita tidak perlu mengampuni orang yang tahu itu kesalahan. Oh ya, secara nilai etika dia tahu, tapi tidak mampu menghayati kejahatan itu. Jadi tidak pernah kita tidak mengampuni orang. Tidak ada ruginya kita mengampuni orang. Tetapi pengampunan kita itu juga tidak boleh tidak cerdas. Kita mengampuni orang tapi jangan terus seperti contoh. Kita beri, maksud saya dia mencuri, ya kita ampuni, tapi mungkin dia tidak ada di bidang itu lagi. Atau mungkin dia harus keluar, kita beri pesangon. Karena tidak menjadi contoh bagi pegawai lain. Nah, harus ada kecerdasan rohani. Mantap. Ibu rumah tangga usia 55 tahun, menikah 2 anak, Malang, Jawa. Pak Eras, suami tidak bekerja. Bantu-bantu saya kerja serabutan jual makanan online yang tidak pasti. Juga kadang bantu saya membuat sepatu untuk orang meninggal. Tapi ini pun juga tidak pasti Pak. Jadi kami lebih sering tidak ada pekerjaan. Anak kami yang pertama wanita usia 33 tahun dengan 1 anak usia hampir 2,5 tahun belum. Anak kami yang pertama usia 33 tahun dengan 1 anak usia hampir 2,5 tahun belum menikah. Juga kerja serabutan, tidak pasti. Anak yang kedua, pria usia 27 belum menikah, di luar kota bekerja di bank sebagai marketing. Pak, sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi saat ini saya tanya ini dulu. Yang lebih penting anak pertama saya 2 kali kirim pertanyaan dari WA nomor sekian di Abam ini, tapi tidak mendapat jawaban. Tidak ada respon, tidak dibacakan juga di Abam. Jadi juga di IG-nya Pak Eras juga DM di IG-nya. Yang saya tanyakan kenapa kok sampai 2 kali, kedua-duanya tidak ditanyakan, dijawab Abam. Oh ya, mohon jawabannya. Ini kebetulan ada jawaban dari pihak sekretariat. Sudah dicek tapi tidak ada pertanyaan yang masuk dari nomor anaknya itu. Ini ada jawaban dari pihak sekretariat yang menerima ini. Jadi nanti tolong, ada pertanyaan nggak di situ? Tolong dihubungi lagi, dihubungi si ibu ini. Ibu ini dihubungi supaya nanti ditindaklanjuti masalahnya apa. Baik Bu, kami akan tindak lanjuti masalah ibu. Saya membaca ini saya sedih juga ya. Saya membayangkan kalau ibu itu saudara saya ya. Saya lebih tua dari ibu. Tapi saya mengerti betapa sulit ya keadaan ibu. Oke, kami akan tanggapi. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada ibu. Ya, kami akan tanggapi. Dan setiap kali kami menanggapi tentu tidak semua kami utarakan di umum ya. Karena itu hal-hal yang confidential. Oke, kita jumpa di episode yang akan datang, episode 3701. Ya, ini 700. Kita bertemu di episode 701. Tuhan berkati.